Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas contoh nyata penerapan green accounting atau akuntansi hijau di beberapa negara dan perusahaan terkemuka. Kita ambil contoh Norwegia, Indonesia, dan Unilever sebagai representasi global. Kita lihat di Norwegia. Di Norwegia pertama kali dimulainya dengan Natural Resources Accounting. Norwegia ini merupakan salah satu negara pelopor dalam penerapan akuntansi sumber daya alam atau Natural Resource Accounting. Lembaga resmi statistik Norway telah menyusun Environmental Economic Accountant sejak tahun 1970-an. Dah lama sekali. Sejak mereka melakukan pencatatan dan valuasi ekonomi atas minyak dan gas bumi, hutan mereka, sumber daya perikanan, dan bahkan emisi karbon. Data ini digunakan untuk merancang kebijakan publik yang ramah lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Dengan akuntansi ini, pemerintah Norwegia dapat menghitung biaya lingkungan dan mengatur penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Kita lihat Indonesia. Ada berapa contoh perusahaan besar di Indonesia. Misalnya kita sebut saja Pertamina. Selanjutnya kita lihat bagaimana green accounting diterapkan di Indonesia, khususnya BUMN besar seperti Pertamina dan PLN. Kita lihat satu persatu. PT Pertamina Persero. Pertamina telah mengintegrasikan pelaporan berkelanjutannya menggunakan GRI standar atau Global Reporting Initiative standar mereka. Mereka itu mencatat melaporkan biaya pengelolaan limbah B3, terus penanganan emisi dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, Pertamina juga berpartisipasi aktif dalam program proper dari KLHK dan telah memperoleh predikat proper emas berkat pelaksanaan program-program lingkungan yang konkret dilakukan. Contohnya PT PLN Persero. PLN juga melakukan hal serupa dengan menyusun laporan keberlanjutan sustainability reportingnya berbasis dengan GRI dan TCFD. Biaya yang dicatat dalam green accounting mencakup investasi dalam energi terbarukan seperti PLTS dan PLTA, program co-firing biomasa di PLTU serta konservasi daerah tangkapan air. Semua ini ditujukan untuk menekan emisi karbon dan memperbesar portofolio energi hijau mereka. Selanjutnya kita lihat Unilever. Unilever dia menerapkan Environmental Profit and Loss atau disingkat dengan EPL. Kita beralih ke perusahaan global Unilever yang menggunakan pendekatan yang lebih luas yang kita sebut dengan Environmental Profit and Loss. Konsep ini menghitung nilai moneter dari dampak lingkungan di seluruh rantai pasoknya. Jadi dilihat dari seluruh supply chains-nya, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Contohnya mereka menghitung dampak penggunaan air, penggunaan energi, dan emisi karbon, lalu memasukkannya sebagai bagian dari pertimbangan pengambilan keputusan strategis dan pengembangan produk. Dengan metode ini, Unilever berhasil mengarahkan kebijakan perusahaan menuju produk yang lebih ramah lingkungan dan efisien secara sumber daya. Kesimpulan, dari 3 contoh ini kita dapat melihat green accounting tidak lagi bersifat konseptual, tapi sudah diterapkan secara konkret. Green accounting adalah bukti nyata bahwa tanggung jawab lingkungan dan dapat dan harus dikelola secara sistematis melalui akuntansi. Dan ini adalah kontribusi nyata profesi kita sebagai seorang akuntan dalam mendukung keberlanjutan global. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.